ada itu state, ada di atasnya lagi adalah kingdom, di atasnya adalah bentuk kekuasaan yang menguasai kekaisaran itu tadi. Kalau tidak, berantakanlah negara di seluruh dunia ini semua. Betul. Semua ada aturan main, ada sistemnya, nggak bisa berjalan masing-masing. Berarti kayak Ratu Historia segala nggak bisa mengaku bahwa Nggak bisa, karena ada di atas Nggak lain bisa. gitu. Itu ada dalam segini. Cuman tidak semua informasi hal begini untuk umum. Iya, nggak semuanya. Dan kita memberikan edukasi saat ini ya. Ya, ini boleh percaya, boleh tidak. Anggap Yes. aja ini hiburan. Iya. Tetapi yang baik diambil, Ini serius. iya kan? ini Yang hiburan. diambil, yang baik diambil, yang nggak baik gitu. Suka nggak suka, kehidupan di dunia harus ada aturan. Nggak, Lord, ini tadi sejarah apa hiburan? Hiburan. Sejarah dia harus Anda sampaikan jangan serius. meremehkan. Tadi Lord mengatakan anggap ini hiburan. Bodoh Secara gini. jadi berantem. Makanya percuma ada berlian kalau masih informasi ketutup. Tadi katanya Lord ini hiburan gitu. Ini Kalau kan mau menganggap ini hiburan. Gini. Ini gara-gara nggak pakai batik. Keadaan sejarah, Nggak menghargai ya, daerah sejarah ini kan tidak harus dilakukan dengan secara Jadi bisa dengan Bisa santai. dengan Ya, santai. gitu. Makanya saya mau nih dengan Mas Dedi Ya. dan teman-teman kita nih sekarang saudara kita, coba ada sambungan nanti, ada program khusus buat kita, ya, buat program kita sama dengan media Oh bisa. TV khusus kaitan dengan ini, seperti yang saya lakukan dengan Mas Andre, ada program khusus. Andre siapa tuh? Andri Andre Taulani. Tolani, saya bikin Ya. program itu program khusus. Ya. Itu di sana namanya Dream of Empire. Buat di TV. Buat di TV. Insya Allah itu TV. Berarti tujuh akan mungkin ambil. negara ini dan media sudah mulai menerima. Ini maksud saya dengan Mas Dedi pertemuan ini, Bisa itulah sih. program lagi apa? Al Jazeera TV. Susah. Saya ada nanti, ada bahan-bahannya, ada semua. Nah, ya. Nanti kita Nggak punya. main-main loh. Misalnya punya bahan sampaikan dengan posisi Indonesia sang negarawan. Misalnya judul acara. Saya tuh Misalnya. udah susah masuk TV mungkin Lord, tapi ininya banyak kan Lord. Ya, buat Apa- televisi linknya. kita kok. Linknya. Kita mampu. beli Linknya televisi banyak juga. ya. Iya, banyak linknya. Membuat televisi mampu. Kita mampu beli televisi. Televisi mereka nggak mampu, kita bisa bikin. Iya sih, banyak di Gokil. S1 televisi. Misalkan RATV namanya, ya kan? Rah? Rangga. Rangga TV. Ra itu matahari. Jadi nama Lord Rangga ini ada unsur dewa mataharinya kan? Ya, artinya itu dengan Rangga itu Ra itu dewa matahari ataupun matahari. Ganya itu Ya. enggak deh. Enggak, Rangga. Gemulung, Ganya gemulung. Hanya adalah menguasai. Oh gitu. Itu jadi orang yang itu mah pemberian nama ayah ya. Ya. Dulu nama ayah saya itu memberikan nama yang ramai juga dibicarakan, nama kecilnya. Nah, tapi kalau ayahnya Lord Rangga itu apa? Kanjeng Senopati Agung Hadi Agung Negara. Itu Lord Sudah pasti Iya. Lord dia aja Iya. Lord, apalagi Nggak, bapaknya. maksudnya kan gua nggak tahu dong. Maksudnya Iya. apa? Punya nama kecil, biasanya Lord gini. kuadrat apa gitu. Di dalam lingkup itu punya namanya di tradisi ya, di tradisi keluarga saya. Iya. Punya nama kecil. Nama kecil saya itu Raden Rangga Edi Raharjo. Nah, Oh, kecilnya. Ya. Iya. Kemudian begitu menikah, saya Iya. diberikan nama Ki Ageng Rangga Sasana. Oke. Berubah-ubah. Nama ayah saya pun begitu sama. Iya. Ya. gua manggilnya bingung kalau Iya. sama. Iya, maksudnya sama dalam artian tradisinya. Tradisinya. Punya nama kecil Raden Muhammad Murwat Hadi Wijaya. Iya. Tetapi begitu besar Kanjeng Senopati Agung Hadi Agung Negara. Itu perannya Kan apa? punya peran-peranan di sana. Ini untuk Tapi namanya, Lord mereka juga, Lord ya, artinya mereka pejuang-pejuang yang tidak sama dengan pejuang seperti kita. Iya. Ya, Beda artinya tuh. dengan kondisi Angkat senjata tuh. masing-masing tidak Iya, seperti iya. tadi. Ya. Masing-masing berjuang. Mereka menyiapkan. Jadi Lord Rangga Sabi seperti ini pun sudah disiapkan dong tentunya dari kakek nenek kita ke atas juga. Mas Berarti Didi bukan muncul tiba-tiba segini. bukan, dia dari hitam putih sih. Bukan aja. Maksud saya bukan berjuang karena ayah ibunya. Betul. Iya betul. Kakek nenek dan buyutnya sudah melakukan perintah. podcast juga. Enggak, oh sudah bikin podcast juga. Suatu saat muncul keturunan seperti ini. Berarti gua menyimpulkan satu tuh. Jadi makanya nggak boleh lepas dari keturunan kita. Yang led gitu. Nah kalau saya orang menanyakan menanyakan tentang keturunan saya dari mana, Ya. itulah tadi yang sudah saya sebut. Dari anak pertama Romo Sesari Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yang punya nama anak kecilnya dulu Raden Hidayatullah, Ya. ya, punya anak, ya, punya anak Raden Rangga Jati, ya. Lord. Satria Rangga Jati itulah ke bawahnya Jadi- ke saya, jadi Lord. jadilah saya. Iya. Berarti Raden ya. Rangga Jati itu adalah Pangeran Kuningan. Iya. Anak pertamanya
Romo Siapa? Sestari Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang punya nama kecilnya Raden Hidayatullah. Anaknya Mas Rangga, anaknya Lord Rangga nanti akan meneruskan Ya. kekaisaran. Ini kan nggak main-main loh, jabatan. Kalau atau soal posisi. perjuangan pasti harus diteruskan. Pasti ya. Seperti saya meneruskan juga perjuangan pemimpin Indonesia yang sebelumnya. Benar. Saya teruskan. Iya. Tidak menutupi kekurangan daripada pemimpin kita ya. Nah, Iya. Kita harus terima. betul. Iya, iya. Harus maafkan supaya mendapat ampunan dari Allah. Kita maafkan Supaya wujud bangsa kita menjadi besar, Iya, iya. menjadi luhur. Iya. Karena bangsa kita lahir bukan sebagai bangsa pendendam. Nah, Ya. ngomong-ngomong Ya. soal itu, Lord dendam nggak sama orang yang menjebloskan Lord ke penjara? Ya, Oh, saya udah tidak pernah dendam. dimaafkan. Sudah Saya dimaafkan. sudah Cuk. maafkan Sudah semuanya. dimaafkan. Jangankan, waduh, maksud kejadian kemarin ya, Iya, iya. sampai anak saya di sekolah aja sampai diberantem-berantemin sama temen-temennya, dibully, di apa dan sebagainya. Tolong jangan Tapi bully tidak anak. pernah mengambil isu ini. Ini Tidak, adalah merupakan tidak. kejadian yang harus diterima, harus legowo. Iya. Perut-perutnya kita, bahasa orang dulu, Hmm? ini apa namanya? Perut ini ya, ini perut di dalamnya apa namanya? Lambung. Lambung-lambung kita harus nyegoro, harus punya jiwa. Kenapa? Lalu Anda bertanya apa? Silakan. Enggak, saya moderator nih. Saya bingungnya begini, Lord pada saat itu kan menggunakan baju cosplay Iya. itu. Nah, itu dapatnya Kok cosplay itu? Iya, baju cosplay kebangsaan. kebangsaan itu dapatnya dari mana, Lord? Oh, itu bahan seragam harian aja. Itu seragam Itu harian. bukan harian, cosplay, bukan, Dedi. bukan baju kebesaran, itu harian saat itu. Masa dibilang cosplay? Karena tugas. Bukan cosplay itu, bro. Ya. Bodoh. Ada berliannya. Saya sudah bilang. sebenarnya bukan. Ya, sorry. Lu fanatik banget sih sama Lord Rangga Bukan, sih. maksudnya masa itu seragam kebangsaan dibilang cosplay nih? Masa saya kira karnaval sih awalnya. Gak apa-apa. Iya. Itu bukan seragam kebesaran kok. Oh, bukan. Itu seragam harian. Emang cosplay berarti. Benar. Benar. Atau arti cosplay sih. Ya, Iya. karnavalan lah. Ya. Ada yang karnavalan bukan Ya, kita. Iya, ini ngomong karnavalan. Ya, Ada tapi itu seragam harian ya. Yang apa kerajaan dari luar ya, dari Iya. sana yang Karnaval saat ya? itu kan Oke, karnaval. sekarang kalau misalnya ada Gua mau ngomong sama Yang Lek habis itu. Tapi tahu Yang Lek. yang lain. Belum. Ngaku dia orang nih. Nah, sekarang ngaku-ngaku raja terakhir. Gimana? Kan nggak bener dong. Iya, makanya gini nih. Iya. Siapapun boleh. Masa Bener. Yang Lek ngaku raja terakhir boleh? Kalau Enggak, menurut maksudnya saya kalau ngaku siapa? doang Ngaku boleh. doang boleh. Kalau bukan The Heron Jadi gini. Seventeen, nggak Jadi gini. bisa. Ini tak cerita. Nah, ini dia. Aku Ini tanya. dia nih. Orang mau jadi raja Ya. atau pemimpin, Mm-mm. ya. Sebenarnya siapa yang mengangkat? Nah, Ini saya tanya raja pertama. Sebelum ke yang terakhir ya. Sebelum keturunannya. raja pertama. Raja pertama untuk jadi raja ini siapa yang mengangkat? Siapa itu? Rakyatnya. Rakyat. Bagaimana rakyatnya? Orang dia pertama. Orang pertama kok. Saya nggak ngomong bodoh. Udah, saya jawab terus soal. Silakan. Rakyat. Ya. Siapa? Apa juga Allahnya langsung mengangkat? Bukan. Tidak. Yang di atas bukan. Tidak. Siapa dong? Nih aku praktekkan ya. Ini aku datang nih. Ya. Ini raja yang Datang nih, sama, datang sama. nih. Ini siapa? Raja apa, Bu? Ini Bukan, raja. bukan siapa-siapa. Ini yang mengangkat raja. Bukan siapa-siapa. Ini saya cerita nih Ya. bahwa seorang yang mau jadi pemimpin. Ya. Ini adalah daratan nih. Oke, misalnya ini Ya, daratan. Daratan. Ya. Saya datang pakai perahu. Benar. Ya. Oke. Saya dari Dari. Anta Belanda. Ya. Ya. Perahu turun dari perahu. Nah. Bilang, akulah raja kalian. Hmm. Akulah pemimpin kalian. Itu mengangkat itu. Oke? Oke. Clear artinya ya. Ya. Clear. Declare. Ya. Mas Didi nggak percaya. Ayo berantem. Oh. Ayo Panco. Oh, ini nggak usah diperhatikan benar. Saya nih. Bercanda. Iya. Ini juga ngamuk lagi, ya kan? Panco lagi Berantem. misalnya. Berantem lagi. Pedangnya potongin aja. Sen. Yang menang Sisa gitu. rakyat itu kemudian, Hah? lalu dia mengatakan, hidup rajaku, hidup rajaku. Akhirnya Allah izinkan ridho. Itu asal- raja pertama. Ya, saya. Ini punten saya harus praktekkan kayak Gak apa-apa. gitu. Ini Allah mengizinkan ridho abis dia penggal-penggal kepala. Penggal kepala sisa rakyatnya kemudian yang hidup raja. Setelah nggak ada lagi perlawanan. Iya, ada perlawanan. Baru dia takut. Itu raja pertama. Raja pertama, Raja kedua. keturunannya. Gitu. Dan berarti Mas Rangga keturunan. Iya. Jadi saya bilang tadi, Keturunan persoalan apa? kaitan ini masa lalu. Masa lalu kamu udah Masa selesai. lalu. Sekarang adalah gimana kita sekarang ini membangun bangsa ke depan. Iya.
Oh kalau udah ada dia sih kita pergi aja kalau gitu. Ya udah, aku aja yang masih di sini. Oke. Om Deddy sama Mas Coki silakan keluar. Nanti ini teman kita yang mau ngobrol. Sini. Ya apa. Coki kasih bati. Iya. Ya, silakan Om lanjutin lagi yang tadi Om, lanjutin lagi. Ya Raja tadi, lu kan waktu itu nanyain tentang Raja kan, Raja pertama. Ya duduk dulu. Yang lain kan Raja terakhir tuh. Nah, lu tanya. Iya. Ayo duduk. Udah kasih Mas. Ya, sabar. Ini salah satu Raja terakhir gimana? itu hanya gambaran. ini salah satu partner saya juga yang ya kita sangat antusias dengan Sunda Empire. Ajak ngobrol dulu sih. Ya. Lord, saya di. Iya. Ini mereka orang-orang bodoh, biar pergi aja dulu. Ya, Kita orang panggilin bukan begini. maka ya mungkin kurang wawasan ya kan. Ini King, saya duduk dengan Iya, duduk. Udah duduk dulu aja. tanya Om Deddy. Ya, duduk ayo. Tahu, Pak? Pakai headset ya. Jadi Dustin ini namanya dia Dustin. 5 4 3 2 1 and close the door. Sebelum lu nonton videonya, gue mau ngasih tahu bahwa stand up comedy world tour gue Komedo Menoy bergulir mulai tahun ini dari Agustus sampai dengan November untuk 15 kota nasional. Semua tiket masih tersedia kecuali Yogyakarta. Makanya gue selalu bilang kalau beli tiket gue jangan ditunda, nanti menyesal belakangan. Silakan dicek informasinya di tersinggung-oleh-panji.com untuk harga tiket, kelas tiketnya, di mana tempatnya, siapa openernya, termasuk kalau misalnya lu nggak nyaman untuk beli tiket online, ada informasi tentang tiket boxnya, alias tempat-tempat di kota lu di mana lu bisa beli tiket secara cash gitu, COD, lu samperin, kasih uangnya, dapat tanda terima. Silahkan dicek informasinya. Ini adalah pertunjukan stand up comedy dengan protokol yang menurut gue sangat didesain dengan baik, sangat ketat. Karena ini bukan cuma hasil karangan gue dan tim, tapi hasil diskusi dengan sejumlah fakultas kesehatan masyarakat dan fakultas kedokteran kampus-kampus di Indonesia. Protokol kesehatannya juga bisa lu baca di tersinggung-oleh-panji.com, bahkan bisa lu unduh di sana. Terima kasih banyak dan silahkan menyaksikan video ini. Tapi kalau anak gue pengen jadi YouTuber, gue bolehin. Gue pengennya anak gue jadi apapun yang mereka mau selama itu pilihannya mereka. Tugas orang tua adalah mempersiapkan mereka sehingga ketika mereka mau jadi itu bisa, udah gitu aja. Kenapa? Karena gue juga gak nyambung. Sekolah gue desain produk, sekarang pelawak. Gak apa-apa. Sekolah gue desain produk, sekarang pelawak. Gak apa-apa, gue nemu minat gue di mana. Dan gue terlalu banyak ngeliat bukti sih bahwa kadang-kadang orang bisa dapat pekerjaan yang kita nggak kebayang. Kerjanya itu, ya nggak apa-apa juga. Gue contoh, gue punya temen kuliah di desain interior ITB. Oke, teman gue kuliahnya desain interior ITB. Tebak dia sekarang kerjanya apa? Random, setebak lu aja. Yang pasti kuli. Bro, gue lagi nanya kerjaan dia bukan kerjaan lo. Ayo apa? Yang pasti bukan desainer interior aja. Pokoknya kuliahnya desain interior, tapi kerjanya bukan. Ayo tebak. Lawyer, hampir. Ayo apa? Ojol tuh selalu ojol. Tadi ada yang teriak ketua PSSI. Ketua PSSI itu kayaknya otaknya nggak boleh linear gitu, harus aneh gitu. Dan kalau diajak ngomong tuh harus. Gua kesel sama lo. Temen gua kuliahnya desain interior, sekarang jadi atlet yoyo. Dengerin, atlet yoyo. Tahu yoyo dong, tahu kan? Yoyo. Nih,
Yang paling mentok gini, tuh. Yoyo, yang kalau udah keluar tuh gini kan. Biar ngegulung lagi biar segitu. Atlet yoyo, namanya Oke Rosgana, cari tahu. Dan dia saking sering ikutan kejuaraan dunia atlet yoyo dan menang, dia juara dunia atlet yoyo ngomong-ngomong. Juara dunia yoyo. Ada kejuaraan dunia gini nih. Ada kejuaraan dunianya. Dan dia saking seringnya juara dunia, dia jadi juri kejuaraan dunia yoyo. kan random ya. Gue mau mikirin ibunya. Ibunya kalau lagi arisan ketemu sama ibu-ibu lain, ibu-ibu lainnya nanya, kamu anaknya katanya kuliah di ITB, iya? Kerjanya apa sekarang? Yoyo. Itu kan hobi. Kerjanya apa? Yoyo. Tahu kan yoyo nih tuh. Ya kalau gini harus dikinin dulu. Yoyo. Gue malah pernah ada job di Taman Ismail Marzuki. Terus gue jalan ditemenin LO gue. Terus di depan gue ngeliat ada belasan anak lagi main fingerboard. Tahu fingerboard? Yang kayak skateboard tapi cuma segini. Pada gini-gini. Rame dong, ada belasan. Gue lagi jalan, gue nanya, lagi pada ngapain nih? Rame banget. Oh ini lagi latihan buat pelatda. Pelatda? Iya bang, ada kejurnas fingerboard. Ada kejurnas fingerboard. Jadi orang Indonesia pada gini-gini nih. Iya bang, nanti juaranya ikutan kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia, gini-gini nih. Paling mentok kan, gitu kan? Iya bang, ada, bahkan nih nggak kepikiran dong lo atlet fingerboard. Makanya gue kasih tau sama lo, jangan pernah menganggap remeh hobi orang. Jangan pernah menganggap remeh kegiatan apapun, karena lo nggak akan pernah tahu itu bisa jadi sebuah pilihan karir. Lain kali lo ngeliat ada orang lagi bengong, jangan lu ketawain, siapa tahu dia lagi latihan buat pelatnas. Pelatnas bengong, juaranya ikutan kejuaraan dunia bengong. Gua kasih sama lu, kalau ada kejuaraan dunia bengong, gue yakin Indonesia juara. Indonesia jauh banget bengong. Kan kita semua orang Indonesia. Bengong sepanjang tujuan. Ya mungkin pertumbuhan ekonomi kita minus, tapi tahun depan kita akan enak coy. Nah kan jago ya. Nengok ke belakang. Terus dia pergi. Ditinggal. Gitu, lu tau pala deplok rambut, lu pernah ngeliat gak pala? Terus ada rambut kayak gini di belakang. Marah. Abis dia bilang, saya telepon Kapolri ya. Saya kenal sama Kapolri. Silakan bu, telepon aja. Handphone saya mati. Dilihatin dulu nih. Baru dia pakai kacamata, kenapa gak langsung ya? Tahu gak kenapa? Karena ukurannya kecil kayak baterai A2. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada satu paham Rp30.000, ada satu rasa Rp125.000, ada satu jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.
harus waspada ya, karena akan mengarahkan kelompok Islam radikal. Apakah tidak ada substansi dan isi yang kita bawa di sana? Jadi seolah kok tidak ada argumen balik yang nyampe ke kita agar kita bisa menjawab dengan ilmu gitu loh. Lalu kita juga diberikan tudingan bahwa akan ada Islam radikal dan apa istilah menggagalkan pelantikan Pak Jokowi. Aduh, begini. Itu Menko Polhukam yang ngomong serius sekali. Pak Wiranto memang betul serius sekali berbicara, dan kami ingin serius mengatakan bahwa kami hanya ingin mengisi pos-pos kritis yang hari ini hilang. Kesempatan Sultan dulu deh untuk bisa menanggapi ini. Banyak hal yang tadi diungkapkan, termasuk juga bagaimana negara, pemerintah dan juga parlemen menangani permasalahan ini. Termasuk ada isu kata Pak Wiranto, ini ada yang mau menggagalkan pelantikan presiden dan ditunggangi Islam radikal gitu. Ada juga Sultan. Begini ya, saya lebih asik berdiskusi di sudut-sudut diskusi Ciputat dibandingkan dengan berdiskusi dengan negara. Karena ketika kita turun ke jalan membawa sebuah argumen, tapi resonansi komunikasi yang dihadirkan kepada kita penuh dengan sentimen. Sentimen pertama, dibilang kita ditunggangi. Loh, sekarang saya tanya, dalam iklim demokrasi, fenomena politik apa yang bisa memastikan bahwa tidak ada free riders dalam politik, dalam demokrasi? Penunggang gelap itu pasti ada. Kita memang ada. Tetapi apakah kemudian itu yang di zoom in-kan? Apakah kemudian itu yang mesti kita kapitalisasi? Apakah tidak ada substansi dan isi yang kita bawa di sana? Jadi seolah kok tidak ada argumen balik yang nyampe ke kita agar kita bisa menjawab dengan ilmu gitu loh. Lalu kita juga diberikan tudingan bahwa akan ada Islam radikal dan apa istilah menggagalkan pelantikan Pak Jokowi. Aduh, begini. Itu Menko Polhukam yang ngomong serius sekali. Pak Wiranto memang betul serius sekali berbicara, dan kami ingin serius mengatakan bahwa kami hanya ingin mengisi pos-pos kritis yang hari ini hilang. Kontestasi politik 2019 lalu luar biasa pembelahan politiknya. Seolah berbicara politik ini soal surga dan neraka gitu loh kira-kira. Pembicaraan politik ini hidup dan mati. Tapi ketika pembicaraan soal RUU KPK, sama sekali tidak ada pembelahan politik karena rekonsiliasi. Maka kalau memang semuanya rekonsiliasi, biar mahasiswa yang oposisi gitu loh. Itu kira-kira. Oke, tepuk tangan Bang Sultan. Tolong dijawab nih Bang. Abang tadi kan bilang ini aroma tunggang menungganginya kentara sekali, terutama yang negatif-negatif. Begini, saya kira elit politik, apalagi yang berada di dalam posisi lembaga-lembaga tinggi negara atau pemerintahan, itu nggak usah panik menghadapi situasi ini. Oh, Anda juga kecewa dengan komentar negara Iya, seperti itu? Itu kan panik, menunjukkan kepanikan. Dan kemudian kan ada institusi yang bertugas untuk memahami situasi ini secara real, itu yang perlu disampaikan. Jadi ini kita datang satu orang ngomong di kuping kiri, oh ini gini keluar. Nanti datang satu orang masuk dari kuping kanan, ini yang keluar. Ini saya kira nggak bekerja ini sistem. Sistem ini harus bekerja, sehingga yang kita ambil itu adalah bukan pendekatan teknis. Tapi bagaimana kita melihat secara keseluruhan persoalan ini. Ini kan bukan mendadak adanya demonstrasi.